Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan review jurnal Tanah Salim. Untuk judul jurnalnya yaitu Treatment of the Saline Alkali Soil with Acidic Corn Stalk Biochar and its Effect on the Sorghum Yield in Western Sognen Plain. Untuk jurnalnya yaitu dari Science of the Total Environment dan untuk volumenya yaitu 797, untuk halamannya 149 hingga 190. Untuk tahunnya 2021, penulisnya Zheng Xinzhu et al. Dan untuk reviewernya ada Muhammad Ferdiansyah, Maria Yohana, Citra Aulia, Sony Hadi Prayoga, Kirana Esfandiari, Kartika Maharani, dan Dikrul Akbar. Dan untuk tanggal reviewnya yaitu 9 Mei 2023. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu memberikan perspektif baru kepada pembaca terkait penggunaan biochar untuk tanah salin dan dampaknya bagi tanah salin itu sendiri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memberikan metode baru untuk mengatasi limbah. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu memberikan pengelolaan limbah pada tanah alkali dan memberikan hasil pertanian di tanah alkali dan meningkatkan hasil pertanian di tanah alkali. Untuk subjek penelitiannya yaitu lahan pertanian dengan tanah salin yang ditanami oleh tanaman sorghum. Untuk metode penelitiannya yaitu penelitian dilaksanakan dari bulan April 2018 hingga Oktober 2019 di Tongyu, Kota Baicheng, daerah timur daratan Songnen, Cina. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental karena metode pelaksanaannya akan melihat perbedaan dari hasil antara perlakuan dan tanpa perlakuan. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pembuatan dan rencana penelitian. Kemudian pembuatan biochar, dan yang terakhir yaitu pengukuran dan analisis statistik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, selama periode pembenihan, kadar air meningkat secara signifikan dengan perlakuan ACSBC 0,15, 0,75, 1, 6, dan 15 ton per hektar, dan AP meningkat pada 1 dan 15 ton per hektar. Perlakuan lainnya meningkat secara signifikan kecuali untuk TN dengan 0,3 ton per hektar, AK dengan 0,3, 0,75, dan 15 ton per hektar. Kadar air TN dan AP semuanya mencapai maksimum pada 1 ton per hektar, dan AK masing-masing pada 0,15 ton per hektar. Saat panen, kadar air meningkat secara signifikan kecuali pada 0,3, 0,45, dan 0,6, dan tertinggi pada 1 ton per hektar. TN semuanya meningkat secara signifikan setelah perlakuan. Dengan meningkatnya aplikasi, TN secara bertahap meningkat dan mencapai nilai maksimum pada 6 ton per hektar. AP menurun dibandingkan dengan periode penyemaian, tetapi meningkat secara signifikan kecuali pada perlakuan 0,15, 0,6, dan 0,75 ton per hektar. Dibandingkan dengan non-ACSBC, dengan peningkatan tingkat aplikasi ACSBC, AK meningkat sebesar 17,86% pada 0,45 ton per hektar hingga maksimum dan kemudian menurun. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan setelah 0,75 ton per hektar. Ya, selanjutnya untuk hasil penelitian dari gambar 2 menunjukkan bahwa selama periode penyemaian K+, Mg2+, dan Ca2+, semuanya meningkat secara berbeda setelah perlakuan ACSBC. Sedangkan Na+ menunjukkan tren terbalik. K+ meningkat secara signifikan kecuali 0,3, 0,45, dan 1 ton per hektar. Dengan peningkatan terbesar pada 0,6 ton per hektar. Kandungan Mg2+ meningkat secara signifikan setelah perlakuan 0,6, 0,75, 1, dan 6 ton per hektar. Dan mencapai maksimum pada 1 ton per hektar. Ca2+ meningkat secara signifikan ketika aplikasi perlakuan lebih besar dari 0,6 ton per hektar. Na+ menurun dan menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah semua perlakuan ACSBC. Dari gambar tersebut, saat panen, K+ meningkat secara nyata pada semua kelompok perlakuan kecuali 1 ton per hektar. Na+ juga menurun secara bertahap dengan meningkatnya perlakuan ACSBC kecuali untuk 6 ton per hektar dan 1.
dengan 1 ton per hektar menunjukkan bahwa penurunan terbesar kandungan Mg2+ masing-masing perlakuan lebih tinggi dibandingkan non-ACSBC dan terdapat perbedaan yang nyata. Ketika jumlah ACSBC meningkat, Mg2+ naik ke tertinggi pada 0,75 ton per hektar dan kemudian menurun. Ca2+ meningkat secara signifikan kecuali untuk perlakuan 0,15, 0,45, dan 6 ton per hektar. Dengan 15 dan 1 ton per hektar meningkat sebesar 151,41% dan 75,47% dibandingkan non-ACSBC. Ya, selanjutnya itu yang ditunjukkan pada gambar 3A, pH tanah yang diberi ACSBC secara signifikan lebih rendah daripada tanah yang tidak diberi perlakuan dan menurun rata-rata dengan 0,3 dan 1,0 masing-masing selama periode pembenihan dan panen. Penurunan pH lebih sedikit pada pembibitan dan lebih banyak pada panen. Penurunan paling signifikan terlihat pada 0,6, 0,3, 0,75, 1%. Pengaturan EC tanah lebih rendah daripada perlakuan non-ACBC dan menunjukkan perbedaan yang nyata, kecuali untuk perlakuan 15 ton per hektar. Dengan nilai terkecil adalah perlakuan 0,3 ton per hektar. Pada saat panen, EC semua perlakuan menurun secara signifikan. Yang secara signifikan lebih rendah daripada perlakuan menurun secara signifikan lebih rendah daripada perlakuan non-ACSBC, terutama 0,3 dan 0,45 ton per hektar. EC yang dirawat selama masa panen turun rata-rata 35% dibandingkan dengan masa tanam, yang ditunjukkan pada gambar 3B. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3C, salinitas tanah yang ditambahkan dengan ACSBC menurun rata-rata 19,37 dan 18,14 selama pembibitan dan panen. Pada tahap pembibitan, salinitas tanah yang diberi ACSBC berkurang secara signifikan kecuali untuk perlakuan ACSBC 6 ton per hektar. Perlakuan 1 ton per hektar berkurang 33,66%, diikuti 0,6 dengan 27,96%. Pada tahap panen, salinitas tanah menurun secara signifikan pada semua perlakuan kecuali perlakuan 0,3 ton per hektar dan 0, ton per hektar adalah 39,36% lebih rendah daripada perlakuan non-ACSBC, diikuti oleh 1 ton per hektar dengan 38,77%. Kandungan bahan organik meningkat secara signifikan dan menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan perlakuan ACSBC 0,6, 0,75, 1, dan 6 ton per hektar selama periode pembibitan dibandingkan dengan non-ACSBC. Selama masa panen, kandungan semua bahan organik jauh lebih tinggi dibandingkan perlakuan non-ACSBC dan 0,6, 0,75, dan 1 ton per hektar. Perlakuan ACSBC adalah 3 kelompok dengan peningkatan yang signifikan selama masa pembibitan dan masa panen. Pada gambar 3D. Ya, di sini ditunjukkan adanya KTK dan ESP yang dimana ketika biochar ditambahkan pada tanah dapat mengurangi curah tanah yang dimana memiliki lebih banyak stomata, meningkatkan permeabilitas tanah dan retensi air, mendorong pertumbuhan akar, meningkatkan diameter akar dan kerapatan ujung akar, yang dimana pada efek diameter batang sorghum dan panjang paku umumnya meningkat ketika biochar diaplikasikan pada laju yang berbeda, yang konsisten dengan perubahan panjang akar. Pengurangan tinggi dan diameter batang sorghum meningkatkan ketahanan angin dan ketahanan rebah sorghum. Pengurangan panjang paku membuat bulir sorghum lebih penuh yang meningkatkan tingkat kualifikasi gabah dan bobot bulir, menghasilkan hasil yang lebih besar, sementara biochar meningkatkan serapan nitrogen dengan mengubah morfologi akar tanaman.
Jadi pada panjang akar dan hasil pada 15 ton per hektar lebih buruk daripada 6 ton per hektar, yang dimana konsentrasi Ca+ yang lebih tinggi meningkatkan serapan kalium dan fosfor oleh tanaman dan meningkatkan pertumbuhan, yang dimana biochar dapat meningkatkan ketersediaan NPK dan unsur hara esensial lainnya dalam tanah yang meningkatkan KTK yang konduktif bagi pertumbuhan tanaman. Ini adalah hasil dari tabel statistik, di mana menggunakan treatment uji 5%. Di sini tabel yang pertama menunjukkan ada 9 perlakuan dengan 4 karakteristik, yaitu ada tinggi tanaman, diameter batang, panjang akar, dan panjang duri. Untuk yang karakteristik yang pertama menunjukkan nilai dari ke-9 perlakuan dominan mengalami tidak berbeda nyata. Kemudian tetapi untuk yang perlakuan 0,3 ton dan 0,45 ton per hektar menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Kemudian untuk yang diameter batang menunjukkan nilai yang berbeda nyata pada perlakuan 1 ton per hektar dan berbeda tidak nyata pada perlakuan 0,15, 0,75, dan 6 ton. Kemudian yang ketiga itu ada panjang akar. Berbeda nyata pada perlakuan 0,3 ton, 0,45, dan 1 serta 6 ton. Untuk yang lain tidak berbeda nyata karena dinotasikan dengan 2 huruf. Kemudian yang keempat ada panjang duri. Pada ke-9 percobaan tidak menunjukkan berbeda nyata karena beberapa perlakuan memiliki notasi yang sama. Kemudian untuk perlakuan yang memiliki huruf sama tidak berbeda signifikan, seperti perlakuan 0,15 dan 0,45. Untuk yang berbeda secara signifikan atau berbeda nyata ditunjukkan pada perlakuan 0,15 dan 1 ton per hektar. Selanjutnya ada gambar akar pada tanaman sorghum yang tanahnya sudah diberi perlakuan ACSBC. Dapat dilihat jika tanah yang diberi dosis 6 ton per hektar berpengaruh pada akar tanaman sorghum, dilihat pada akarnya yang memiliki panjang dan jumlah akar yang lebih baik daripada dosis yang lain. Hal ini dikarenakan penggunaan ACSBC yang tepat dapat menyerap dan menyimpan lebih banyak air dari tanah dan menghancurkan kapiler tanah untuk mencegah air berpindah ke permukaan tanah dan penguapan. Nah, di sini merupakan tabel 2, yaitu tabel yang menjelaskan tentang berat bulir sorghum, berat paku, dan juga hasil. Berikut pada tabel 2 tersaji 9 perlakuan yang menunjukkan perlakuan 0 setiap 1 hektar, 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75, 1, 6, dan 15. Untuk yang pertama, di sini ada berat sorghum per 1 hektar. Di sini untuk perlakuan 0 tidak berbeda nyata dengan 6 dan 15. Selanjutnya, untuk perlakuan 0 itu berbeda nyata dengan perlakuan 15, 0, 30, 0,30, 0,45, 0,60, 1, dan 0,75. Dan untuk yang kedua, yaitu berat paku, di sini berbeda nyata untuk perlakuan 0 dengan 0,45, 0,60, 0,75, dan perlakuan 1 tiap hektarnya. Selanjutnya, berat paku juga
berbeda nyata di sini untuk perlakuan 0, di mana berbeda nyata dengan perlakuan 0,36 dan 15 untuk tiap hektarnya. Selanjutnya, di sini ada hasil di mana perlakuan 0 itu tidak berbeda nyata dengan perlakuan 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75, dan 1. Selanjutnya, di sini perlakuan 0 pada hasil dari tabel 2 ini itu berbeda nyata dengan 0,5, 0,60, 0,75, dan 1. Di sini, di mana kekuatan penelitian disajikan pada banyak tabel, peta, dan gambar yang menyajikan informasi, sehingga jurnal ini memiliki data yang dapat dipercaya untuk kevalitannya. Untuk kelemahan penelitian pada jurnal ini, yaitu tidak ada diagram alur pada saat analisis data. Untuk kesimpulan di sini, yaitu pemberian perlakuan ACSBC yang diberikan berdampak positif pada lahan alkali dengan tanaman sorghum, terutama pada perlakuan ACSBC pada 0,5 ton per hektar atau lebih di sini dapat mempengaruhi lahan dan tanaman sorghum. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang jurnal tanah salin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.